Ancaman teknologi informasi perbankan. Semakin majunya teknologi di dunia, transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang terjadinya yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang bank yang disediakan oleh bank yang digunakan untuk menabung atau investasi menjadi lebih mudah. Karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses ke internet bahkan dengan metode mobile handphone. Dengan SMS sudah banyak diterapkan oleh bank. Dalam dunia perbankan, di perbankan teknologi informasi, pembuatan para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, yaitu seperti satu, adanya transaksi berupa transfer untuk via mobile maupun via teller. Dua, adanya ATM atau auto teller machine, pengambilan uang secara cash secara 24 jam. Yang ketiga, penggunaan database di bank-bank. Yang keempat, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Ancaman teknologi informasi sekolah. Ancaman teknologi informasi sekolah. Fenomena merebaknya informasi tidak berdasarkan atau bisa disebut hoax serta ujaran kebencian ini menjadi perhatian khusus dunia pendidikan. Fenomena tersebut berlawan arus dengan tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Dunia pendidikan harus responsif menghadapi informasi hoax dan hate speech karena hal tersebut menyangkut akhlak, moral, kreativitas, serta demokratis dan tanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi informasi nyaris menyerang semua sendi tujuan pendidikan nasional.
Anak-anak kita terancam arus negatif dari era demokratis digital yang telah menyimpang dari koridornya. Kebebasan ekspresi yang didewa-dewakan malah gagal memberi rasa nyaman dan aman bagi masyarakat. Malah kemudian yang terjadi adalah perang kebencian dan penyebarluasan kebohongan. Kemajuan teknologi informasi di satu sisi memberi akses cepat dalam menyerap setiap persoalan. Namun di sisi lain memberi akses luas bagi pergeseran nilai masyarakat. Media sosial adalah bumerang dan ancaman kehidupan sosial. Karena orang dengan mudah bersosialisasi cukup dengan akses internet dan ruang media sosial. Gejala individualistik, naristik ini akhirnya menggerus nilai gotong royong di tengah masyarakat kita. Sulit menemukan kegiatan sosial melibatkan elemen manusia yang berkumpul bersama. Sialnya adalah rasa saling menolong juga mulai terdegradasi. Misalnya ketika terjadi sesuatu peristiwa kecelakaan karakter, manusia di era digital ini lebih memilih untuk cepat menginformasikan dengan mendokumentasikan kejadian dengan ekspresi andalannya, yaitu selfie. Jika dicermati lebih jauh, orang lebih memilih mendahulukan informasi peristiwa daripada menolong dan membantu korban peristiwa. Dengan kata lain, cepat menyerap informasi tapi lambat tanggap dalam aksi sosial. Hal ini menjadi suara sumbang dari kemajuan teknologi informasi. Ancaman teknologi informasi perusahaan. Cisco Media Security Report memaparkan 3 temuan terkait ancaman keamanan teknologi informasi atau IT di kalangan enterprise atau perusahaan yang dikontribusi oleh weak link atau kelemahan dalam organisasi. Kelemahan-kelemahan itu bisa saja berupa versi software yang sudah lama, kode yang buruk, properti digital yang terlantar, atau kesalahan penggunaan berkontribusi terhadap eksploitasi celah-celah keamanan oleh para penjahat cyber. Dengan metode-metode seperti DNS query, exploit guide, serangan aplikasi, serangan terhadap sistem point of sales atau FOS, malware phishing, ransomware, infiltrasi, protokol, enkripsi, social engineering, dan live event spam. Laporan Cisco Media Security Report memiliki 16 perusahaan multinasional yang pada tahun 2013 secara kolektif menguasai aset senilai lebih dari $4 triliun dengan pendapatan lebih dari $300 miliar.